keluarga itu bahagia, tetapi iblis itu tidak terima. Iblis berusaha untuk merusak semuanya. Nah, caranya bagaimana? Maka iblis berusaha mengacaukan pikiran manusia, mengacaukan hidup manusia. Nah, dia tahu kebahagiaan hanya terjadi kalau manusia itu manut sama Tuhan. Nah, karena itu iblis ingin merusak ini. Maka dia datang menjumpai perempuan. Iblis ingin mempengaruhi, cuman masalahnya orang hanya bisa dipengaruhi itu kalau ada komunikasi. Betul ya? Kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, kira-kira bisa terpengaruh enggak? Enggak. Kalau kita sering berkomunikasi, maka akan terjadi pengaruh, itu bisa terpengaruh. Nah, karena itu langkah pertama yang dilakukan iblis adalah bagaimana menjalin relasi, komunikasi dengan manusia. Maka iblis datang, Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya toh. Ada yang aneh enggak? Yang dikatakan iblis. Semua pohon dalam taman ini tidak boleh dimakan toh buahnya. Ada yang aneh enggak? Halo? Anehnya di mana? Tuhan katakan semua boleh, tetapi iblis bilang apa? Itu sengaja atau salah dengar? Sengaja, saudara. Sengaja. Jadi sengaja. Kenapa disengaja? Supaya ada komunikasi. Jadi kita lihat calon presiden dari PDIP itu kan Anies Baswedan toh. Saya sengaja itu. Maka otomatis dengan merespon guyu sinis ngenyek gitu kan. Pendeta kita orang moco kan gitu. Loh, saya sengaja supaya ada komunikasi. Dan itu memang iblis begitu, sengaja memutarbalikkan fakta supaya ada komunikasi. Betul, memang akhirnya perempuan secara spontan menjawab, enggak begitu, semua boleh kok, hanya itu yang tidak boleh saya makan, nanti mati. Nah, ada komunikasi. Nah, setelah ada komunikasi, iblis menaburkan virusnya. Ngerti enggak? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang apa? Mati. Iblis bilang apa? Sing bener sing. Berarti tadi hanya ada satu pilihan, tidak dimakan. Sekarang ada berapa pilihan? 2. Tuhan bilang mati, iblis bilang tidak mati. Dan itulah sebetulnya iblis itu senantiasa memberikan pilihan di luar pilihan yang diberikan oleh Allah. Setelah itu iblis kemana? Selanjutnya terserah Anda, iblis lungo ke mall Paragon. Selanjutnya terserah dengan Pak Alvan sama Mas Adrio dengan mikir. Dan ternyata perempuan itu melihat, kelihatannya sedap untuk dimakan, memberi pengertian baik. Menurut siapa? Manusia. Menurut iblis atau menurut kan perempuan itu melihat buah itu, dan ketika melihat itu dia berpikir, kelihatannya baik, sedap untuk dimakan. Itu menurut siapa? Manusia. Menurut siapa? Hawa. Perempuan, bukan menurut iblis. Iblis hanya bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis nyuruh makan enggak? Enggak kok. Iblis hanya memberi pilihan. Semua tergantung siapa? Kita. Musuh kita itu memberi pilihan yang menjebak-jebakan Batman katanya, saudara. Jangan kamu makan nanti mati. Itu firman Tuhan sudah cekro dan jelas. Iblis memberikan kebenaran lain. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Dan perempuan itu melihat. Dan ketika melihat, kelihatannya sedap untuk dimakan. Dilihat. Setelah dilihat masuk ke otak. Otak memproses, menganalisa, kesimpulannya sedap untuk dimakan. Dan itu dianggap kebenaran oleh si perempuan. Maka
Karena dianggap benar, maka dijadikan tindakan. Landasan untuk berdiam, maka dimakan. Kenapa kok dimakan? Karena dianggap itu benar. Padahal benar menurut siapa? Menurut iblis atau menurut perempuan nih? Perempuan. Padahal Tuhan bilang apa? Jangan dimakan. Tapi perempuan memiliki kebenarannya sendiri, maka itu dilakukan dimakan. Nah setelah dimakan, diberikan kepada siapa? Suaminya. Suaminya tahu enggak kalau itu dilarang Tuhan? Untuk diberikan suaminya, kok dimakan? Lah ya kenapa kok ada? Ya enak. Pengalaman ya. Ya kita lihat, jadi ini aneh ya, suaminya itu harusnya kan dek ojo dek, itu kan dilarang Tuhan kok dimakan. Suaminya, istrinya mendelik. Yo mungkin begitu, mungkin loh ya, mungkin begitu. Suaminya rakus sama istri, atau suaminya itu lebih mencintai istrinya daripada mencintai Tuhan. Jadi cinta suami pada istrinya itu lebih besar daripada cintanya kepada siapa? Tuhan. Akhirnya mengabaikan Tuhan, lebih mementingkan siapa? Intinya suaminya setuju dengan apa yang dilakukan siapa? Istri. Dan akibatnya mereka terbuka matanya, sadar kalau mereka telanjang. Dan ketika kita sadar telanjang, orang merasakan apa? Malu luar biasa. Dan untuk menutupi rasa malu yang dilakukan apa? Membuat pakaian dari daun. Ada gunanya enggak? Ya. Sia-sia. Itu usaha manusia untuk menutupi rasa malunya. Dan inilah akibat ketika orang melawan Tuhan, yang didapat adalah kehilangan damai sejahtera, rasa malu. Dan rasa malu itu membuat orang kehilangan harga diri. Betul enggak? Orang yang kedapatan malu itu dia akan kehilangan harga dirinya. Wis orang duwe rai, mungkin akan atestasi dari GKJ ngalian kemana wis malu aku nih. Lo betul enggak? Lo itu kalau kedapatan malu, orang kedapatan malu itu mengerikan, saudara. Kebahagiaannya habis, hilang, damainya hilang, tidak punya percaya diri lagi, mau keluar rumah tidak berani, dan malu itu akibat dosa. Jadi dari sini kita lihat, itulah musuh kita itu caranya begitu halus. Tapi itu musuh kita senantiasa berdusta. Tuhan katakan kamu akan mati, tapi musuh bilang apa? Tidak akan mati. Nah sekarang masalah tinggal kita percaya kepada musuh atau percaya kepada Tuhan. Masalahnya kan begitu. Maka kalau kebahagiaan itu akan ada kalau suami istri manut sama Tuhan. Tapi kalau suami istri nuruti karepe dhewe, pikirannya sendiri, keinginannya sendiri, kebahagiaan hilang. Nah, itu saya katakan konsep kebahagiaan